Di sisi lain, Yusarsif yang sedang berdoa kembali didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan bahwa sudah saatnya Yusarsif menyampaikan risalahnya kepada semua orang agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusarsif juga teringat dengan perkataan Yakub bahwa dia akan menjadi seorang penakwil mimpi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Siang harinya, Inarus dan Apophis langsung menanyakan apakah Yusarsif bisa menakwilkan sebuah mimpi atau tidak. Ketika Yusarsif menyuruh mereka untuk menceritakan mimpinya masing-masing, dia sempat berpikir sebentar dan mengatakan bahwa jika nanti takwil mimpinya berakibat buruk bagi mereka, maka mereka harus menerimanya karena takwil mimpi itu sudah pasti akan terjadi. Tapi sebelum itu, Yusarsif akan membuktikan suatu tanda kepada mereka terlebih dahulu bahwa perkataannya itu akan terjadi, dan mereka tidak akan meragukan lagi takwil mimpi yang akan diungkapkan Yusarsif nanti. Pertama, Yusarsif mengatakan bahwa menu makanan hari ini adalah ikan panggang, roti gandum, dan kurma. Yusarsif mengatakan semua itu karena mendapat bantuan dari langit dan ilham dari Tuhannya langsung. Para tahanan langsung menertawakan ucapan Yusarsif itu karena menurut mereka makanan seperti itu hanya dihidangkan kepada para bangsawan dan tidak mungkin akan disajikan di dalam penjara. Dan tak berselang lama, datanglah para penjaga membawakan makanan bagi mereka semua. Saat salah satu tahanan mengatakan bahwa menu makanan hari ini apa yang dikatakan oleh Yusarsif, para penjaga terkejut. Dari mana dia bisa tahu padahal makanan baru saja datang? مشوي وخبز حنطة وتمر طبعا. وما الذي أدراك؟ هذا صحيح تماما كما أنبأنا يوزرسيف. Karena kejadian itu, seluruh penghuni penjara mempertanyakan kenapa makanan seperti itu bisa di penjara. Para penjaga mengatakan bahwa makanan itu dikirimkan oleh Zulaikha yang merasa kasihan kepada para penghuni penjara. Setelah itu akhirnya Apophis dan Inarus mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yusarsif memang benar terjadi, dan mereka menyuruh agar Yusarsif langsung menakwilkan mimpi mereka itu. Sebelum Yusarsif menakwilkan mimpi mereka, Yusarsif menjalankan risalahnya sebagai nabi dan menyuruh mereka untuk meninggalkan dewa-dewa berbentuk batu yang tidak pantas mereka sembah. Yusarsif juga mengatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, Yusarsif adalah salah satu nabi yang akan membimbing mereka menyembah sesembahan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. بعد آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. Para tahanan lalu mempertanyakan apakah Yusarsif memang benar-benar seorang nabi atau bukan. Yusarsif langsung menjelaskan bahwa dia adalah salah satu mata rantai para nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Sebelum Yusarsif ada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Ismail, dan Yakub. Lalu yang terakhir nanti adalah nabi yang bernama terpuji atau yang kita kenal sekarang, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Inarus dan Apophis mulai mempercayai perkataan Yusarsif bahwa selama ini mereka sangat bodoh karena menyembah Tuhan yang tak bernyawa dan diciptakan sendiri oleh manusia. Ia mulai meyakini bahwa Tuhan Yusarsif adalah Tuhan yang terbaik daripada dewa-dewa sebelumnya. Pada akhirnya semua penghuni penjara beriman kepada Allah dan mengikuti ucapan Yusarsif untuk membimbing mereka kepada sesembahan sejati. Bismillahi Rabbi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. ونؤمن بالله الواحد الأحد. الواحد الأحد. Salah satu penjaga lalu melaporkan kejadian itu kepada Kidamen bahwa Yusarsif telah mengajak para tahanan menyembah Tuhan yang esa dan melupakan dewa-dewa dari nenek moyangnya. Tapi Kidamen membiarkan mereka karena gara-gara Yusarsif, penjara menjadi sangat tenang dan nyaman seperti yang para penjaga inginkan dan membiarkan para tahanan memilih agamanya masing-masing. Setelah mereka beriman, Yusarsif langsung menakwilkan mimpi Inarus dan Apophis. Tapi sebelum itu Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus menerima apapun arti mimpi yang akan dijelaskan olehnya. Arti mimpi Inarus adalah bahwa 3 hari lagi dia akan dikembalikan ke pekerjaan lamanya sebagai pemberi minuman Amunhotep. Sedangkan Apophis, 3 hari lagi dia akan dihukum gantung. Dia akan tetap berada di atas tiang gantungan sampai burung-burung memakan jasadnya. Hal itu langsung membuat Apophis merasa panik dan mencari alasan bahwa dia telah berbohong memimpikan hal itu. Sementara Niniferkip langsung menertawakan perkataan Yusarsif jika semua perkataannya itu tidak akan terjadi. Yusarsif mengatakan bahwa sayangnya yang dikatakan olehnya sudah ditakdirkan dan pasti akan terjadi. Setelah itu Apophis kembali berpikir bahwa takwil mimpi itu memang mirip seperti apa yang dimimpikan olehnya.
dan memang benar bahwa para pendeta kuil telah mengkhianati dan membiarkannya begitu saja. Yusarsif terus menghibur Apophis dan mengatakan kepadanya bahwa kematian adalah hal yang biasa dan pasti akan dialami oleh semua orang. Hanya para nabi dan kekasih Allah lah yang menyambut kematian dengan gembira. Yusarsif juga mengabarkan berita gembira kepada Apophis jika dosa selama dia hidup sudah dihapuskan dan dia akan bertemu Allah dalam keadaan yang suci. Yusarsif malah khawatir kepada Inarus yang masih bisa berbuat dosa karena masih akan hidup di dunia. Sementara itu Putifar akan segera mempertemukan Kimuni, Apophis, Inarus dengan Anikmahu untuk mengungkap semuanya di depan khalayak ramai. Lalu Amunhotep berencana akan mencabut semua kewenangan kuil serta menghukum berat Anikmahu dan Padiamun. Zulaiha kembali ke penjara Zawira dan mengatakan kepada Kidamen bahwa dia memenjarakan budak Ibraninya adalah untuk dirantai, dibuat kelaparan dan dihukum agar ia jera. Tapi mereka malah membiarkannya begitu saja. Kidamen langsung menyangkal perkataan Zulaiha itu karena jika orang dirantai itu agar ia tak bisa lari, sedangkan Yusarsif tidak akan melarikan diri. Orang yang dibuat lapar jika orang itu suka makan, sedangkan Yusarsif tidak seperti itu. Tahanan yang dicambuk jika dia melanggar aturan, sedangkan Yusarsif tidak pernah melanggar aturan apapun. Perkataan Kidamen itu langsung membuat Zulaiha sadar bahwa Yusarsif memang telah mengambil hati para penjaga, bahkan para tahanan yang lain. Kidamen pun mengungkapkan bahwa memang semua orang di dalam penjara ini sekarang sangat menghormati Yusarsif dan dia juga memaklumi jika Zulaiha terpikat kepadanya. Setelah itu Kalimama membujuk Yusarsif agar kembali ke istana dan mau menuruti semua permintaan dari Zulaiha. Akan tetapi Yusarsif dengan lantang menolak ajakan itu karena dia tidak ingin menukar kebebasannya dengan sebuah dosa. Zulaiha yang mengetahui hal itu pun menyuruh agar Yusarsif terus dipenjarakan sampai ia mati membusuk di dalam penjara. Sementara itu di Kanaan, orang yang kemarin bertemu dengan Yusarsif menemui Yakub dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang dipenjara menanyakan kabar Yakub. Ketika Yakub menanyakan apakah nama pemuda itu Yusuf, orang itu menjawab bahwa pemuda itu tidak menyebutkan namanya dan hanya bertanya tentang Yakub saja. Dia juga berpesan agar Yakub mendoakan anak yang terpisah dari ayahnya. Hal itu langsung membuat Yakub berpikir bahwa pemuda itu adalah Yusuf anaknya. Namun Benyamin mengira bahwa pemuda itu bukanlah Yusuf karena apa yang Yusuf lakukan di Mesir sampai ia dipenjara. Yakub pun berdoa agar Allah mengabulkan semua doa dari pemuda yang ada di tahanan itu dan segera membebaskannya dari sana. Anikmahu akhirnya mendapatkan surat undangan dari Amunhotep untuk menghadiri sebuah pertemuan di istana. Para pendeta berpikir bahwa acara itu adalah sebuah perangkap dan mengusulkan agar membawa pasukan Amun untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya di sana. Namun Anikmahu mempunyai ide agar mereka mengundang beberapa pembesar kota hadir di pertemuan itu agar Amunhotep tidak bisa menindak mereka di acara itu. Sementara itu di penjara Zawira, Apophis dan Inarus akan dibawa keluar untuk disidang di hadapan Amunhotep. Para tahanan lain mulai mempercaya lagi apa yang dikatakan oleh Yusarsif karena ini sudah hari ketiga saat dia menakwilkan mimpi Inarus dan Apophis. Seluruh tahanan menenangkan Apophis karena mereka percaya jika Apophis akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Sedangkan Yusarsif meminta kepada Inarus untuk menyampaikan pesan kepada Amunhotep jika dia tidak bersalah dan tak layak untuk dipenjara. Perkataan itu ternyata membuat Yusarsif merasa bersalah karena dia seharusnya meminta bantuan kepada Allah bukannya kepada Amunhotep. Dia terus-menerus merasa bersalah dan bertobat kepada Allah karena sudah berharap kepada selainnya. Akhirnya Jibril pun datang kepada Yusarsif dan mengatakan jika Yusarsif tidak mengakui kesalahannya dan segera bertobat, maka Allah akan langsung mengabaikannya bahkan mencabut kenabiannya. Karena hal itu yang sebenarnya Yusarsif ditakdirkan hanya dipenjara selama 1 tahun saja, dia akan dipenjara 7 tahun lagi untuk menebus kesalahannya dan membimbing para tahanan yang nantinya Yusarsif akan membutuhkan banyak teman. Pendeta Kimuni yang lama dipenjarakan juga akhirnya dibawa oleh para penjaga bersama Apophis dan Inarus.